warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayataini min ayatillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa memasuki bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, marilah kita lahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Napas yang senantiasa berhembus, jantung yang berdetak, tangan yang bergerak, semata-mata hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mensyukurinya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari kita. Selanjutnya, entayan salawat serta salam kepada Nabi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kehadirannya lah alam semesta bersukacita, bersalawat dengan penuh khidmat. Beliau adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Tidak ada cacat akhlaknya dan tidak ada kebencian di hatinya. Cintanya kepada umatnya terpatir dalam setiap doa-doanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu persoalan yang membuat risau kaum hawa di bulan Ramadan adalah datangnya haid. Karena bingung ingin melakukan apa, bingung ingin melakukan amalan apa. Bahkan ada yang sampai sedih dan iri kepada kaum lelaki karena beranggapan tidak memiliki peluang besar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung ini. Insyaallah. Ketahuilah, haid adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap wanita. Bisa dibilang haid adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan yang dikhususkan hanya untuk para wanita saja. Apakah hadirin pernah melihat lelaki yang haid, lelaki yang mengandung dan melahirkan? Tidak ada kan? Lantas kenapa kita harus bersedih? Karena keistimewaan itu hanya diberikan kepada kita kaum wanita. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang pertama kali dibangun oleh wanita yang sedang haid di bulan Ramadan adalah ridho. Karena sikap orang yang beriman adalah tidak boleh bersikap kepada penciptanya, melainkan ridho dengan ketentuannya. Wanita juga dilarang mengangan-angankan menjadi seorang lelaki dengan alasan pahala lelaki disiapkan Allah lebih besar daripada perempuan. Ridolah sebagai wanita dan taatilah perintah Allah serta mengetahui bagaimana cara beramal seorang wanita. Allah akan membalas amalan wanita sama seperti Allah membalas amalan lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Wa yas'alullahu min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Al-ayat, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati kepada sebagian kamu Allah berikan lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena orang laki-laki akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan seorang wanita akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nur ayat 30. Amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat awal petaka yang menimpa iblis adalah karena tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak ridho karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memuliakan Adam melebihi para malaikat dan juga iblis. Maka sikap tidak ridho ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ridalah sebagai wanita, karena sikap tidak ridha itu hanya dimiliki oleh iblis. Wanita juga tidak boleh menyesali kaudatnya sebagai wanita, dan juga tidak boleh mengangan-angankan menjadi seorang lelaki, karena hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesedihan karena tidak berpuasa, sholat, taraweh, dan baca Quran adalah sesuatu yang baik, karena sikap orang yang beriman bahagia ketika melakukan amal soleh dan susah ketika melakukan keburukan. At-Tirmizi meriwayatkan dalam riwayatnya, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuatnya ia bahagia dan kemaksiatannya membuat ia susah, maka ia adalah orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun amalan-amalan praktis yang bisa dilakukan wanita saat haid di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong orang lain untuk beramal saleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dari sini juga setiap wanita yang haid bisa mendorong atau memerintahkan orang lain untuk beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan bersedekah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita, berbanyaklah beristighfar dan bersedekah, sebab aku melihat penghuni terbanyak di neraka adalah para wanita. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah fadzkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Perlu diingat lagi, haid di bulan Ramadan bukanlah penghalang mendapatkan keistimewaan di bulan suci. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.